Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3965, 3966, 3967. Dev berbaring dengan tenang di kolam spiritual, dengan cahaya bulan menyinari tubuhnya. Tubuh Dev hampir tembus cahaya. Di sekitar tubuh Dev, pusaran air kecil yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerap energi spiritual di kolam spiritual. Kabut spiritual yang tebal berkurang secara nyata dengan mata telanjang. Jika ada yang melihat kecepatan penyerapan Dev, mereka mungkin akan terkejut. Tepat ketika Dev menutup matanya sedikit, tubuhnya mengambang di kolam spiritual, menyerap energi spiritual, dan merasa sangat nyaman. Beberapa gelembung muncul dari dasar air, lalu seorang gadis berambut panjang muncul dari dalam air. Kulit gadis itu seperti batu giok dari lemak kambing, tanpa cacat apapun, seolah-olah telah direndam dalam susu. Mengapa energi spiritual di kolam spiritual ini menghilang begitu cepat? Gadis itu keluar dari air dengan wajah bingung dan melihat sekeliling. Tetapi ketika dia mengarahkan pandangannya pada Dev, dia tertegun sejenak, mulutnya terbuka lebar, matanya melebar, dan dia benar-benar tercengang. Pada saat ini, Dev sedang mengambang telanjang di kolam spiritual, dan tubuh Dev yang diterangi matahari memancarkan cahaya putih samar. Seluruh tubuh Dev terlihat di mata gadis itu, tapi Dev tidak mengetahuinya sama sekali. Dia masih memejamkan mata dan menikmatinya. Bersamaan dengan teriakan gadis itu, Dev sangat ketakutan hingga dia membuka matanya. Dev segera mendongak dan melihat gadis telanjang itu. Kedua orang itu saling memandang. Dua orang asing, seorang pria dan seorang wanita, benar-benar bertemu satu sama lain pada saat ini. Suasana ini betul-betul membuat mereka canggung. Dev melihat kulit gadis itu yang seperti batu giok gemuk kambing dan sosok anggunnya, dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Semuanya tahu bahwa Dev tidak kekurangan wanita di sekitarnya, dan kecantikan mereka tanpa taraf. Dan Dev masih bisa merasa deg-degan saat menghadapi wanita. Tetapi pada saat ini, detak jantung Dev mulai bertambah cepat dan napasnya menjadi berat. Karena kulit gadis ini bagus sekali, seluruh wajahnya sepertinya sengaja diukir. Di antara banyak wanita di sekitar Dev, satu-satunya yang kulitnya cocok dengan kulit gadis di depannya adalah Rosalind. Tapi Rosalind berada di dunia sekuler, dan Dev tidak melihatnya selama beberapa bulan. Nakal, bajingan. Setelah saling memandang sebentar, gadis itu tiba-tiba tenggelam ke dalam air dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Dev. Dev langsung melompat ke tepi kolam, mengambil pakaiannya dan berlari untuk berpakaian. Saat ini, Dev khawatir dia tidak dapat menjelaskannya, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Pada tengah malam, dia berlari ke halaman seseorang dan bahkan bertelanjang diri dan melompat ke kolam spiritual seseorang untuk mandi. Tidak ada gunanya menjelaskan apapun yang terjadi. Dev melarikan diri, tapi gadis itu tidak mengejarnya. Setelah kembali ke halaman rumahnya, Dev menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Akan memalukan jika dia dianggap mesum, belum lagi mempelajari teknik penggabungan api pamungkas. Dia khawatir tidak akan bisa tinggal di sekte api ungu lebih lama lagi. Tapi memikirkan sosok dan kulit gadis itu, bibir Dev membentuk senyuman. Meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja, dia tetap melihatnya. Adik laki-laki, ini sudah larut dan kamu belum istirahat. Apakah kamu juga bangun? Saat ini, Wei Qing datang dan bertanya pada Dev. Melihat Wei Qing menanyakan hal ini, Dev segera bereaksi, mengangguk dan berkata, "Iya, saya baru saja mendengar sesuatu seperti suara, jadi saya keluar untuk melihatnya. Aku tidak tahu siapa itu orang yang banyak berteriak di malam hari. Aku akan mencari tahu besok dan menghukumnya dengan berat." Wei Qing berkata dengan marah, "Kakak senior, mungkin itu terlalu merepotkan. Mungkin dia hanya ingin melampiaskan emosinya di malam hari. Menurutku tidak perlu terlalu ketat." Dev berkata cepat, dia tidak ingin Wei Qing menyelidikinya besok. Jika penyelidikannya keluar, bagaimana dia bisa tetap tinggal? "Adik laki-laki, aku tidak menyangka kamu menjadi kaya, berkuasa, dan baik hati. Pria baik sepertimu sungguh langka." Wei Qing memuji Dev. "Saya khawatir tidak banyak pria seperti kamu di seluruh alam surga dan dunia manusia." Saat ini, Qian Xiu masuk. Melihat bahwa itu adalah Qian Xiu, Wei Qing tertegun dan berkata, "Adik perempuan Qian, kamu tidak tinggal di rumahmu sendiri pada malam hari. Mengapa kamu ada di sini?" "Kakak senior, saya datang untuk melihat bagaimana adik laki-laki saya pulih.
dan ngomong-ngomong saya membawakan beberapa buah untuk adik laki-laki saya. Karena itu, Qian Xiu mengeluarkan beberapa buah spiritual berwarna merah cerah dari tangannya. Semua pasti tahu kalau di tempat gurun seperti Sekte Api Ungu, terlalu sulit untuk makan buah, apalagi ini adalah buah spiritual. Adik perempuan Qian, apakah kamu mencuri buah spiritual milik Penatua Hu? Wei Qing melihat buah spiritual itu dan berkata dengan heran, bagaimana bisa dianggap mencuri? Sekarang tuanku telah dipenjara selama 30 tahun. Aku memiliki keputusan akhir di seluruh mansion, jadi aku akan membagikan barang-barang ini. Saya khawatir adik laki-laki saya tidak akan pulih dengan baik, jadi saya membawanya kepadanya. Adik laki-laki, cepat makan. Hanya orang tua yang bisa melihat hal semacam ini. Qian Xiu menyerahkan beberapa buah spiritual kepada Dev. Dev tidak merasa sungkan. Terima kasih, kakak perempuan. Mengapa kamu bersikap sungjan kepada kakak senior? Apapun yang kamu inginkan, ikuti saja kakak senior, dan kakak senior akan memuaskanmu. Qian Xiu berkata sambil tersenyum. Hal ini membuat Wei Qing sangat iri hingga dia hampir menangis karena iri. Dev juga terdiam beberapa saat. Dia dapat melihat bahwa Qian Xiu ingin tidur dengannya. Tapi Dev tidak memiliki perasaan terhadap Qian Xiu. Meskipun Qian Xiu manis dan bisa dibilang cantik, dibandingkan dengan wanita di sekitar Dev, dia masih sedikit tidak menarik. Jika dibandingkan dengan gadis yang dia lihat di kolam spiritual tadi, itu bahkan lebih buruk. Kakak senior, tahukah kamu bahwa Huodong kembali hari ini? Qian Xiu berkata pada Wei Qing. Apa? Kenapa dia kembali? Bukankah dia telah dikeluarkan dari sekte? Wei Qing berkata dengan tatapan bingung. Siapa yang tahu? Sekarang ayahnya adalah kepala sekte, dia pasti memanggilnya kembali. Sebelumnya, Liu Xitong akan dipukuli sampai mati oleh adik laki-lakinya. Tuan Huo mungkin harus menemukan penolong yang cakap, kata Qian Xiu. Kakak senior, siapa Huodong ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Huodong ini adalah putra Tuan Huo. Dia telah diusir dari sekte tersebut dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Namun, aku tidak menyangka akan kembali sekarang. Wei Qing menjelaskan, mengapa dia dikeluarkan dari sekte. Dev bingung, bagaimana Huo Yuanting bisa menjadi seorang penatua sebelumnya? Adik laki-laki, kamu tidak tahu apa-apa. Huodong adalah orang yang sangat mesum. Banyak murid perempuan di sekte pada saat itu dirusak olehnya. Akibatnya, murid perempuan dari Sekte Api Ungu semakin sedikit. Tetapi karena ayahnya adalah seorang penatua, tidak ada yang melawannya. Saya tidak menyangka orang ini begitu berani sehingga dia benar-benar menyerang kakak senior Zuling dan hampir membunuhnya. Untungnya, dia ketahuan. Pada saat itu, ketika pemimpin sekte lama melihat putrinya hampir hancur, dia sangat marah dan ingin membunuh Huodong. Namun, setelah beberapa tetua memohon belas kasihan, dia mengusir Huodong dari sekte. Sekarang pemimpin sekte lama telah turun tahta, Huo Yuanting telah menjadi pemimpin sekte. Tanpa diduga, dia memanggil putranya kembali. Sekarang murid perempuan di dalam sekte ini pasti akan menderita lagi. Wei Qing menghela nafas dan berkata, setelah Wei Qing selesai berbicara, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qian Xiu. Bagaimanapun, Qian Xiu juga seorang murid perempuan. Melihat Dev menatapnya, Qian Xiu dengan cepat menjelaskan, aku belum pernah tersentuh oleh Huodong itu. Saya masih suci, adik perempuan Qian belum tersentuh. Penatua Hu sedang mengawasi dengan cermat saat itu, jadi Huodong tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak. Wei Qing juga berkata dengan cepat, kakak senior Qian, kamu harus berhati-hati ketika Huodong kembali. Sekarang Penatua Hu dikurung, tidak ada yang akan membuat keputusan untukmu. Jika Huodong bertindak sembarangan, bisakah kamu mengalahkannya? Dev mengingatkan Qian Xiu. Ketika Qian Xiu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Ketika Huodong pergi, dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 8. Sekarang aku tidak tahu di mana dia dipromosikan. Kalau dia mencoba main-main, aku akan langsung bunuh diri. Biarpun aku mati, aku tidak bisa membiarkan dia merusaknya. Ketika Qian Xiu mengatakan ini, dia tampak bertekad. Terlihat jelas bahwa pada saat itu, dia benar-benar berani bunuh diri. Kakak senior Qian, meskipun kamu bunuh diri, jika Huodong masih tertarik dengan tubuhmu, bukankah? Dev tidak selesai berbicara, dia yakin Qian Xiu tahu apa yang dia maksud. Wajah Qian Xiu menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah memikirkan hal ini, maka tidak mungkin Huodong menjadi begitu mesum, bukan? Tapi tidak ada yang tahu, Qian Xiu pasti dalam masalah. Adik perempuan Qian, jika Huodong membuatmu kesulitan, beritahu aku dan aku akan melindungimu. Wei Qing melihat ekspresi malu Qian Xiu dan dengan cepat berkata, kakak senior, bisakah kamu mengalahkan Huodong itu? Qian Xiu bertanya, aku. Wei Qing terdiam beberapa saat, tentu saja dia tidak bisa mengalahkannya. Kak, kenapa kamu tidak datang dan tinggal bersamaku? Jika dia datang ke sini untuk merepotkanmu, aku tidak akan membiarkan dia keluar dari pintu ini. Dev berkata pada Qian Xiu. Ketika Qian Xiu mendengar ini, dia mengangguk dengan penuh semangat. Oke,
aku akan tidur dengan adik laki-lakiku. Aku akan mengambil tempat tidur sekarang. Setelah Qian Xiu mengatakan itu, dia berlari untuk mengambil selimutnya. Dev memandang Qian Xiu seperti itu dan tersenyum pahit. Dia benar-benar hanya punya satu tujuan untuk keselamatan Qian Xiu, jadi dia membiarkannya tidur di sini. Sama sekali tidak ada arti lain, tapi Qian Xiu mungkin tidak berpikir demikian. Wei Qing juga memandang Dev dengan iri. Adik laki-laki, kamu sebenarnya tidak tahu bahwa kakak muda Qian biasanya menyendiri, tapi sekarang di depanmu, dia telah menjadi gadis penggemar kecil. Kamu beruntung malam ini, nikmatilah dan aku tidak akan mengganggumu. Kakak senior, kamu salah paham. Aku benar-benar hanya mengkhawatirkan keselamatan kakak senior Qian. Aku tidak punya ide lain, dan aku tidak akan menyentuh kakak senior Qian. Dev buru-buru mengikuti Wei Qing untuk menjelaskan, oke, kamu tidak perlu menjelaskannya. Bahkan jika kamu tidak punya ide, bisakah kamu menjamin bahwa saudari junior Qian tidak punya ide? Melihatnya seperti itu, dia mungkin akan memakanmu malam ini. Jaga dirimu baik-baik. Setelah Wei Qing selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Segera Qian Xiu datang dengan selimut di pelukannya dan menarik Dev ke kamar tanpa penjelasan apapun. Dev buru-buru memasuki kamar dan menutup pintu. Kakak senior Qian, ada kamar di sebelah. Sebaiknya kamu pergi ke sana dan tidur di sana. Aku terbiasa tidur sendirian. Dev tidak mengizinkan Qian Xiu memasuki kamarnya. Qian Xiu bekerja keras untuk waktu yang lama. Tetapi ketika dia melihat Dev tidak tergerak, dia hanya bisa pergi ke rumah sebelah dengan marah. Melihat Qian Xiu pergi ke kamar sebelah, Dev berbaring di tempat tidur dan tertidur dengan tenang. Saat ini, di rumah Master Sekte dari Sekte Api Ungu, di depan bangunan tinggi, beberapa murid Sekte Api Ungu berdiri. Di dalam bangunan ini, Huo Yuanting sedang duduk di kursi utama aula. Di bawah kepalanya, ada juga beberapa tetua yang duduk, semuanya berasal dari kelompok pengikutnya. Semua tetua ini mengikutinya, jadi Huo Yuanting memanggil mereka saat larut malam. Namun, para tetua ini tidak memiliki banyak suara di Sekte Api Ungu seperti Penatua Yu, Penatua Hu, dan lainnya. Bagaimanapun, Penatua Yu dan Penatua Hu semuanya adalah penatua yang sangat dihormati dari Sekte Api Ungu, dilatih oleh Master Sekte lama pada masanya. Selain itu, Penatua Yu, Penatua Hu, dan lainnya memiliki status yang sama di Sekte Api Ungu seperti sebelum mereka mengikuti Huo Yuanting. Hanya saja Huo Yuanting menggunakan trik untuk membuat pemimpin Sekte lama turun tahta. Ketika dia menjadi pemimpin sekte, statusnya lebih rendah dari Penatua Yu dan yang lainnya mendapat masalah. Inilah sebabnya mengapa Penatua Hu menentangnya dan sama sekali tidak menerimanya sebagai pemimpin sekte. Hari ini Huo Yuanting memanggil beberapa tetua untuk mendiskusikan bagaimana mengkonsolidasikan posisinya. Bersambung.